Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi bahasa Indonesia yang minggu lalu sudah kita bahas tentang teks eksplanasi ya. Nah, sekarang kita melanjutkan kembali apa itu teks eksplanasi. Kemarin sudah sekilas, nah sekarang lebih kita dalami lagi ya. Teks eksplanasi, pengertian, struktur, dan ciri-cirinya. Nah, eksplanasi ya itu berasal dari bahasa asing atau dari bahasa Inggris yang berarti keterangan, tindakan, menerangkan atau menjelaskan pernyataan yang bersifat fakta ya. Ada juga eksplanasi itu berisi tentang penjelasan keadaan sesuatu sebagai sebab akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan terjadi kemudian. Nah, jadi ya kesimpulannya teks eksplanasi itu biasanya adalah teks yang menjelaskan tentang mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial ya. Itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian ada struktur. Nah, strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Yang pertama, apa itu pernyataan umum? Yang berisikan tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, biasanya berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya ya. Fenomena itu adalah tentang kejadian-kejadian alam yang terjadi. Kemudian yang berikutnya deretan penjelasan atau urutan sebab akibat. Nah, di sini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta ya. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dari akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Nah, bagian ini biasanya terdiri dari 1 paragraf. Berikutnya ada interpretasi, yaitu adalah penutup. Nah, di sini merupakan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi ya. Nah, di sini yang pertama dia memuat informasi atau informasi fakta yang bersifat fakta yang benar-benar terjadi di dalam kejadian masyarakat di sekitar masyarakat kita ya. Kemudian yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Nah, bisa juga tentang suatu fenomena atau juga bisa bersifat tentang keilmuan atau pengetahuan ya. Berikutnya bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi ini dia bersifat informatif atau informasi ya, yang bersifat tidak mempengaruhi pembacanya karena memang sifatnya dia adalah fakta yang benar-benar terjadi. Jadi di situ kita hanya memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembacanya. Berikutnya memiliki memiliki urutan peristiwanya. Nih, jadi di sini ada urutannya. Dia menggunakan seperti pertama, kedua, ketiga. Nah, atau berikutnya. Ada deretan peristiwanya ya. Di sini ini adalah ciri-cirinya. Selanjutnya, identifikasi struktur teks. Dilihat di sini ya, pada teks eksplanasi. Nah, di sini ada teks contoh yang pertama ya. Akhir-akhir ini jumlah penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan jumlah penduduk ini disebabkan oleh sebuah fenomena sosial yang terjadi belakangan ini, yaitu urbanisasi. Fenomena ini yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terbendung sehingga dapat menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul di kota besar. Lalu, apakah urbanisasi itu dan faktor-faktor apa saja yang mendorong fenomena sosial ini?
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota, namun berbeda dengan perspektif ilmu pengetahuan. Urbanisasi dipandang sebagai persentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Dan selanjutnya ya, Nak. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan umum ya. Nah, yang berikutnya di sini kita lihat paragraf kedua ya. Faktor pendorong adalah penyebab urbanisasi yang berasal dari desa itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, lahan pertanian yang semakin sempit. Menyempitnya lahan pertanian di desa menyebabkan orang-orang di desa tidak lagi bekerja sehingga mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan lain di luar desa. Nah, di sini banyak ya penjelasan-penjelasan ya nih. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penarik. Faktor ini adalah penyebab urbanisasi yang berasal dari kota. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor penarik, yaitu yang pertama adalah banyaknya lapangan pekerjaan di kota. Nah, di sini ya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Paragraf kedua ini adalah contoh teks eksplanasi deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Nah, jadi ini tadi yang ciri-cirinya ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu ada di deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Berikutnya, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa melonjaknya jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh fenomena urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat desa menuju kota. Perpindahan ini sendiri disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor penarik. Sebenarnya, urbanisasi ini adalah suatu fenomena yang positif jika masyarakat yang pindah ke kota memiliki skill atau kemampuan khusus. Nah, ini adalah interpretasi atau yang disebut dengan penutup. Nah, ini adalah ciri-ciri kalau kita ingin mengidentifikasi suatu struktur teks eksplanasi. Ya, ini sudah Ibu berikan contoh teksnya, sudah Ibu berikan contoh pernyataan umumnya, sudah Ibu berikan contoh deretan penjelas atau urutan sebab akibatnya dan penutup. Enak ya, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Kemudian ini adalah pernyataan umumnya. Nah, sudah ya ini tadi anak ya. Nah, sudah. Nah, materi teks eksplanasi sudah Ibu berikan ya, pengertiannya, contohnya, kemudian sudah Ibu berikan contoh cara mengidentifikasinya. Kemudian untuk tugasnya, silakan kalian mencari teks eksplanasi, itu boleh di majalah atau di koran-koran bekas. Kemudian kalian tentukan ya mana pernyataan umumnya, kemudian mana deretan penjelasan atau sebab akibatnya, kemudian mana penutupnya. Itu silakan kalian cari di koran boleh, di majalah boleh, ya di buku-buku bekas boleh. Nah, nanti kalian gunting, kemudian kalian cari pernyataan umumnya di mana, tulis di kertas, ditempel di buku folio, kalian tulis pernyataan umumnya apa, deretan penjelasannya apa, dan interpretasinya yang mana. Oke nak, kemudian nanti silakan difoto dan dikumpulkan melalui WA ya. Oke, sekian materi kita hari ini ya tentang teks eksplanasi. Untuk kekurangannya Ibu ucapkan maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.